Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Mevazani, kelas 10 BDA, alamat Selatri Tenggongan, sekolah SMK PGRI Kasembon. Di sini saya akan menyampaikan biografi Raden Ajeng Kartini. Tugas biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan, oleh karena itu gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk sekolah di Europase Lagere School. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi seorang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di Europase Lagere School, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun. Karena sudah memasuki masa pingitan, dulu ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan tinggal di rumah. Karena belajar bahasa Belanda di ESL, R.A. Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri, membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendano. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Seperti istilah buku adalah jendela dunia, Kartini jadi tahu cara berpikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan perempuan pribumi kala itu. Dari banyaknya buku, surat kabar, dan majalah yang ia baca membuatnya berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkannya kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan Kartini, tapi surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bentuk perjuangan. Ia menuliskan terkait gagasan-gagasannya baru mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk membuka wawasan dan meningkatkan status sosial seperti yang ditunjukkan oleh Kartini. Meskipun ia hanya bersekolah hingga usia 12 tahun, ia berjuang untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, menyadari bahwa perempuan pribumi pada masa itu mengalami banyak keterbatasan. Surat-surat yang ditulisnya menjadi saran untuk menyampaikan pemikirannya dan memperjuangkan hak-hak perempuan, menunjukkan bahwa tulisan dapat menjadi alat yang kuat untuk menyuarakan pendapat dan menginspirasi perubahan. Warisan pemikiran Kartini terus menginspirasi banyak orang, terutama perempuan, untuk memperjuangkan hak mereka, menjadikannya simbol perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Selain itu, Kartini menunjukkan pentingnya kesadaran akan kondisi sosial dan budaya yang ada. Tidak hanya menerima keadaan, tetapi berusaha untuk memahami dan mengubahnya demi kebaikan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan, serta menekankan nilai kebebasan dalam menuntut ilmu dan menjalani hidup, menentang tradisi yang membatasi kebebasan perempuan.